Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, melanjutkan dari video yang lalu, yaitu cara masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, saya akan membahas 12 anggota tubuh yang akan dimasuki oleh bangsa jin kafir khususnya, yaitu ke dalam tubuh manusia. Melalui apa saja mereka akan masuk ke dalam tubuh manusia, dan ini adalah sesuai pengalaman saya selama 20 tahun meruqyah. Saya bagikan, di-sharekan kepada teman-teman sekalian untuk berhati-hati apabila kita mengalami kejadian-kejadian yang seperti ini. Silakan disimak ya videonya. Nah, teman-teman sekalian, ada 12 tempat masuk jin di tubuh kita. Apa saja? Saya akan membahas dari atas sampai bawah ya, dari kepala sampai ujung kaki. Yang pertama adalah kepala kita, terutama di bagian ubun-ubun ini di tengah. Nah, apabila ada seperti tusukan jarum, sapu lidi di kepala kita, maka jin itu berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kita melalui kepala. Ilmu hitam pun atau ilmu yang lain biasanya dimasukkan melalui ubun-ubun kita ya, dimandikan oleh orang yang bisa, misalnya paranormal sebagainya, melalui ubun-ubun dimasukkan ke sana. Nah, bisa dimasukkan energi yang positif maupun energi yang negatif, yaitu jin kafir. Apa sebetulnya dampak medisnya ketika orang tersebut sudah dimasukin jin melalui kepala? Yang pertama, orang tersebut akan sakit kepala ya, bisa ringan, bisa berat sakit kepalanya, tetapi ketika diobatin itu tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian bisa migrainnya migrain ringan, bahkan migrain yang sangat berat. Dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, ada orang yang ingin tidur terus, bahkan ada orang yang susah tidur. Nah, ketika susah tidur berarti jin itu sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui kepala. Nah, bagaimana sebetulnya dampak dari psikologis ketika jin itu sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui ubun-ubun? Yang pertama, orang tersebut akan mudah berhalusinasi. Jadi halusinasi itu sebetulnya dipengaruhi oleh jin yang ada di kepala kita. Kemudian mudah marah. Kemudian tidak fokus pikirannya, baik dalam ibadah, belajar, maupun bekerja, pikirannya itu tidak fokus. Suka melamun, suka menyendiri. Nah, khawatir kalau sudah melalui ubun-ubun, maka jin itu akan menguasai pikiran kita. Kemudian dampak spiritualnya seperti apa? Orang yang sudah kemasukan jin lewat kepala, maka dia itu susah untuk mengingat ayat-ayat Allah. Jadi ketika sudah dibacakan ayat Al-Quran, dia susah untuk mengingatnya. Kemudian berat untuk beribadah. Karena apa? Karena ada jin di tubuhnya, yaitu di kepalanya. Kemudian berat untuk berzikir dan baca Al-Quran. Tentu saja jin itu tidak mau ketika manusia yang didiaminya, maka dia tidak ingin orang tersebut untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah tengkuk atau leher belakang. Nah, kalau leher belakang kita terasa pegal, nyeri, bahkan tengkuk kita terasa tebal, atau terus-menerus merinding, maka jin itu menempel di tubuh kita, atau bahkan masuk ke tubuh kita melalui tengkuk ini. Jadi kalau kita merasa pegal atau tebal tengkuk kita, maka di sanalah jin itu akan berdiam. Apa dampak medisnya ketika jin itu masuk melalui tengkuk kita? Jika jin masuk atau menempel di tengkuk kita, maka akan menyebabkan darah tinggi, susah tidur, dan yang parah mengakibatkan darah itu tersumbat ya. Di belakang ini ada urat saraf yang menuju kepala, ke bawah juga. Nah, kalau tersumbat itu akan mengakibatkan darah tinggi atau bahkan seperti kolesterol tinggi. Padahal sebetulnya ada jin yang berdiam di tengkuk atau leher belakang kita. Apa sebetulnya dampak psikologisnya bagi orang yang jinnya itu berada di belakang leher kita? Dia akan mudah emosi. Kenapa mudah emosi? Karena apa?
karena tekanan darahnya yang tinggi diakibatkan oleh si jin yang berdiam di belakang kita. Kemudian mudah dikuasai pikirannya itu oleh jin. Kemudian dampak spiritualnya, dia akan berat untuk beribadah kepada Allah, berat untuk sholat 5 waktu, berat untuk baca Al-Quran, berat untuk berzikir, bahkan dia itu sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi kalau jin itu sudah menempel di bagian tubuh kita, kepala kemudian tengkuk, maka kita akan dikuasai oleh jin tersebut. Yang ketiga, anggota tubuh kita adalah punggung ya. Punggung adalah titik buta manusia, karena jin itu suka berada di belakang kita. Mereka tidak mau berhadapan dengan kita face to face ya, tetapi mereka selalu berada di belakang kita. Kenapa? Karena punggung adalah titik buta kita. Nah, kalau misalnya di punggung ada yang terasa mengganjal, tebal, kemudian tulang belikat kita seperti ada benda dan pegal juga atau sakit, maka jin itu sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui punggung kita. Nah, apa dampak medisnya? Dampak medisnya punggung akan terasa tebal ya. Kemudian tulang belakang akan sakit, belikat juga pun sama, kiri kanan juga akan sakit. Dalam beberapa kasus yang saya tangani, itu ada yang benjolan di tulang belakangnya, setelah di MRI itu ada, kemudian setelah dioperasi, ketika dioperasi, itu benjolan itu tidak ada. Nah, di sanalah jin sudah masuk ke dalam tubuh melalui punggung. Nah, apa sebetulnya dampak psikologis kalau orang itu sudah dimasuki jin melalui punggung kita? Nah, biasanya dia akan sedih berlebihan, kemudian cemas, kemudian mudah capek dan lelah. Secara psikologis mengeluh, frustasi, yang pernah saya tangani seperti itu. Nah, kemudian dampak spiritualnya apa? Dia malas beribadah, berat untuk berzikir, dan berat untuk membaca Al-Quran. Yang keempat adalah tulang ekor ya. Jadi tulang belakang sampai tulang ekor, nah ini suka ditempati oleh jin, terutama adalah ilmu hitam, tempatnya di tulang ekor. Saya dengan izin Allah mencabut orang-orang yang punya ilmu hitam, yang ingin dibersihkan ya, dari ilmu hitam seperti rawa rontek dan lain sebagainya, itu dicabutnya melalui tulang belakang ya, dari tulang ekor kemudian ditarik ke tulang belakang ke atas ke arah tengkuk ya, leher belakang. Nah, apa dampak medisnya kalau di sana di tulang ekor kita ada jinnya? Nah, dampak medisnya ilmu hitam akan memakan tubuh atau kesehatan kita. Jadi beberapa kasus yang pernah saya ruqyah juga, orang tersebut sampai terasa medisnya dari tulang belakang sakitnya luar biasa, kemudian sampai dia sakitnya itu nyambung ke ginjal ya, sampai ke ginjal, terasa ke ginjal terus menyebar kemana-mana. Karena apa? Ilmu hitam itu jinnya itu akan memakan kesehatan kita dan akan memakan tubuh kita sendiri. Dan kemudian apa sebetulnya dampak dari psikologisnya? Dampak psikologisnya adalah orang tersebut mudah marah, emosional, sombong. Kenapa sombong? Karena dia mempunyai ilmu hitam, sombong, merasa dia paling hebat, paling jago, paling sakti lah seperti itu. Karena berhubungan dengan ilmu hitamnya. Dan kemudian apa sebetulnya dampak dari spiritualnya? Nah, kalau orang yang punya ilmu hitam, sudah pasti dia akan meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Dia tidak percaya kepada Allah, bahkan hanya percaya kepada jin yang dia ikutinya. Nah, selanjutnya adalah dubur. Nah, dubur itu adalah tempat kotor yang sangat disukai oleh bangsa jin, terutama bagi wanita. Apabila waktu haid, maka jin akan amat suka sekali berada di sana karena bau anyir darahnya. Apa dampak medisnya jika jin itu berdiam di dubur kita? Nah, jika dibiarkan terus berada di dubur kita, bahkan di alat kelamin kita, bisa berdampak pada kesehatan wanita, bisa masuk ke dalam rahim, bisa masuk ke dalam rahim sampai mandul, bahkan hamilnya itu keguguran. Dari beberapa kasus yang pernah ditangani, ada orang yang sampai keguguran terus. Karena apa? Karena si bayi yang di dalamnya itu dimakan oleh jin kafir.
dan beberapa penyakit yang berhubungan dengan dubur dan alat kelamin. Nah, kemudian dubur pun juga bisa menjadi alat masuk, keluar masuknya jin, dan masuknya ilmu hitam yang berada di dubur. Nah, kemudian apa sebetulnya dampak psikologis dari orang yang mempunyai ilmu hitam atau jin masuk ke dubur kita? Dia akan malas beraktivitas, lebih sensitif perasaannya. Kemudian dampak spiritualnya sudah tentu, dia akan sangat malas untuk beribadah, berat untuk berzikir, dan berat untuk membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, belakang lutut kita. Nah, lipatan tubuh sangat disukai oleh jin untuk diam di sana. Termasuk lipatan tangan ya. Lipatan tangan ini itu sangat disukai oleh jin. Nah, kalau mereka didiamkan di sana sampai sangat lama, itu akan berdampak negatif kepada tubuh kita. Dampak medisnya adalah sakit ya. Sakit sampai ke lutut, itu ya. Diamnya di belakang lutut, tetapi sakitnya itu sampai ke lutut kita. Jika sudah bertahun-tahun tidak disingkirkan, tidak dibuang jinnya atau tidak diruqyah, maka akan semakin masuk ke dalam tulang dan menjadi penyakit medis. Kenapa? Karena jin itu makhluk gaib dan bisa menyumbat peredaran darah kita. Kemudian dampak psikologisnya apa? Dampak psikologisnya adalah di belakang lutut, sakitnya di belakang lutut, dan sengaja kakinya itu dibikin sakit. Bahkan ada beberapa kasus yang kakinya itu diikat ya, pasti akan malas untuk melakukan aktivitas, diam di rumah, tidak mau kemana-mana, malas bekerja, malas beribadah, bahkan frustasi karena sakit yang dideritanya. Kemudian dampak spiritualnya seperti apa? Dampak spiritualnya pasti berat untuk melakukan ibadah, berat kakinya untuk melakukan sholat.